حمدا وشكرا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الحديث أو كما قال. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin alun-alun Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan Selasa yang kedua setelah bulan Syawal. Kita mulai lagi pengajian kita. Mudah-mudahan hadir kita tempat ini diniati thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadir kita, rawuh yang betul manfaat, barokah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Mari kita awali pengajian kita malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kunnatin sholihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain amin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada babus sidqi. Setelah kita membahas bab tentang kesabaran, kita masuk pada bab yang keempat, yaitu menjelaskan tentang kejujuran. Babus sidqi, bab menerangkan kejujuran. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu, dan jadilah kamu sekalian ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Melihat dari ayat ini, Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 119 bahwa as-sidqu atau kejujuran itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu redaksi menyatakan as-sidqu asasu binaiddin, bahwa kejujuran itu pondasi dari tegaknya agama. Jadi agama Islam ini dibangun atas pondasi diantaranya adalah kejujuran. Orang-orang Islam baik laki-laki dan perempuan, ini kejujuran ini merupakan salah satu pondasi pembangun daripada agama kita, agama Islam. Kokoh tidaknya, jadi agama kita ini dibangun atas kejujuran, dan kejujuran itu sendiri adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia kita semuanya memperingati hari lahirnya Pancasila. Bagaimanapun tertulis di dalam sejarah bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari jasa-jasanya orang-orang Islam, ya. Jadi hakikat makna 17 Agustus itu kaitannya luar biasa.
Sholat 5 waktu yang kita lakukan mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kalau dijumlah 17 rakaat. Kemudian 17 Ramadan. Ya, jadi angka ini angka yang tidak sembarangan. Allah pilihkan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lahirnya Pancasila ini ya dikonsultasikan kepada para alim ulama saat itu. Beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya dikisahkan puasa 3 hari 3 malam ini, kemudian istikharah bagaimana Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya termaktub dalam Al-Quran. Satupun nilai-nilai Pancasila yang menjadi falsafah hidup berbangsa dan bernegara, tidak satupun bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ya, coba kita oncei satu persatu ketuhanan yang Maha Esa. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, wa ilahukum ilahu wahid. Ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun ya sukunya, apapun jenis rasnya, dari Sabang sampai Merauke, yang pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Jadi ini dalilnya bagaimana rasa solidaritas sosial kita sebagai manusia. Orang itu tidak kemudian hanya mementingkan hablum minallah saja, tapi bagaimana hablum minan nasnya ini, hubungan antar sesama manusia ini menjadi sangat penting dari bagian kita ini. Antara hubungan kita kepada Allah juga harus baik, hubungan kita kepada sama manusia juga harus baik. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini kan dalil bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk persatuan, kebersamaan. Ya, kalau zaman kita sekolah membersihkan sampah sehalaman dengan sapu lidi 1, ya sehari penuh mungkin belum selesai. Tapi kalau sapu lidi ini jumlahnya lebih dari satu ikat gini, maka sampah yang ada di halaman rumah kita ini akan mudah dan cepat selesai. Ini artinya kebersatuan, kebersamaan menjadi tulang punggung daripada kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana Al-Quran juga mengajarkan wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini kan konsep kita ini, kalau ada kepentingan yang menyangkut masyarakat secara umum, maka ajarannya atau tuntunannya adalah kita disuruh bermusyawarah. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kita ini disuruh berbuat adil oleh Allah, ya, karena bersikap adil, bersifat adil, berlaku adil adalah bagian perwujudan bukti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
bangsa Indonesia ini ya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sabang sampai Merauke ini ya, yang terkenal dengan istilah Zamrud Katulistiwa, beraneka ragam suku, agama, adat dan bangsa. Kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dalam kebersamaan sebagai perwujudan ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Jadi Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan al-Islamu ma'al jamaah. Jadi Islam ini kekuatannya adalah di dalam persatuan dan kesatuan. Kalau sudah bercerai-berai, maka kekuatan ini menjadi lemah. Nah, maka dari itu pentingnya persatuan ini ya, mudah-mudahan selalu kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dari bumi ini kita dilahirkan dan satu saat kita akan dikebumikan lagi di bumi Nusantara ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan pada bangsa Indonesia, diberikan kekuatan, kekompakan, persatuan ya. Jadi Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kejujuran ini bagian dari bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di surat Al-Ahzab, Allah berfirman was-shadiqina was-shadiqat, yaitu kaum laki-laki atau orang laki-laki yang mempunyai sifat jujur dan kaum perempuan, orang-orang perempuan yang mempunyai sifat jujur. Wa qala ta'ala falau sadaqullah lakana khairan lahum. Ini janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlaku jujur ya dalam ucapan dan perbuatan kita, maka kebaikan yang Allah janjikan kepada kita semua. Nah, ini. Jadi jujur dalam perkataan itu apa? Apa yang diucapkan, apa yang kita omongkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, ini kan kita ini kalau sudah masuk ke ranah medsos ya, ke ranah dunia maya itu kan luar biasa. Informasi kalau kita betul-betul tidak selektif ya, kita sendiri yang akan habis energinya. Makanya konsepnya dalam Islam, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kita, kepada diri kalian semuanya, informasi yang tidak jelas ya, yang belum tahu asal muaranya, maka fatabayyanu, maka cari tabayun, penjelasan dari permasalahan yang kita dapatkan itu. Jangan asal forward aja, jangan asal di-share ya, ternyata sesuatu yang tidak benar. Nah, ini kan naudzubillah min dzalik. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak sesuai antara yang ia ucapkan dengan kenyataan ya, dikhawatirkan dia sudah terjangkit penyakitnya orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Ayatul munafik salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wa idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara itu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ia tidak menepatinya. Wa idza tumina khana, apabila ia dipercaya ia kemudian berkhianat. Naudzubillah min dzalik. Jadi zaman Rasulullah itu orang-orang munafik sudah ada di sekeliling beliau. Makanya dalam awal-awal juz, yaitu surat Al-Baqarah itu kan digambarkan itu ayat-ayat yang menyatakan, menggambarkan bagaimana orang-orang munafik ketika itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bagaimana gambaran orang-orang munafik itu?
Wa idza laqul ladzina amanu, apabila dia bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya, qalu, mereka sama mengucapkan amanna, saya ini beriman kepada Allah, ya. Ini kan bahaya, ya. Jadi orang munafik itu musuh dalam selimut, ya. Musuh dalam selimut. Jenengan lihat dalam sejarah bagaimana Khulafaur Rasyidin, ya, masa 40 tahun. Jadi 40 Hijriah itu wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian berpindah ke Damaskus, dinasti Umayyah. Berapa tahun? 96 tahun, hampir 1 abad. Kemudian pindah lagi ke Abbasiyah, Baghdad, ya, itu 600 tahun, 6 abad. Kemudian pindah lagi ke pemerintahan di Andalusia, 300 tahun. Pindah lagi ke Turki Utsmani. Ini kan musuhnya tidak dari luar, ternyata musuhnya itu dari dalam sendiri. Bagaimana orang-orang munafik berkeliling, ya, mengelilingi kerajaan itu, kepemerintahan itu, merongrong kekuasaan. Nah ini, ya, jadi bahaya. Orang-orang munafik ini punya sifat yang seperti itu. Ketika dia bertemu dengan kita, ia ngaku-ngaku bolone awake dhewe. Tapi ketika sudah sepi, wa idza khalau ila sayatinihim, ketika mereka kembali kepada kelompoknya, ya, kemudian ia berkata, qalu inna ma'akum, saya tetap setia kepada kamu. Innama nahnu mustaziun, sak temene ndonjaba iku awakmu ketok lek aku ambek wong-wong iman niku mbujuki tok, tipu daya. Masya Allah, ini apa namanya, orang-orang munafik. Makanya di ayat yang lain itu diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Jadi sungguhnya orang-orang munafik Allah lemparkan nanti di akhirat di neraka yang paling basar. Walan tajidalahum nasira, dan sekali-sekali mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang pertama, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sidqa, sesungguhnya sifat jujur itu, yahdi ilal birri, mengantarkan dia kepada kebaikan. Nah, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu dapat mengantarkannya kepada surga. Nah ini para jamaah, tadi sudah saya singgung apa namanya di bulan Ramadan kemarin, Allah ciptakan surga dan neraka. Surga ini dikelilingi oleh amalan-amalan yang membuat orang itu bermalas-malasan, dibenci. Kongkon sholat, ya, dikongkon poso, dikongkon zakat, diperintah berbuat kebaikan, diperintah untuk bersedekah, diperintah untuk silaturahim. Ini kan abot, ya. Makanya Yahya bin Mu'attar Razi itu pernah menyampaikan, ad-dunya daru ashulin, dunia ini tempatnya kesibukan-kesibukan. Jenengan 5 kali setidak-tidaknya sehari semalam dipanggil oleh Allah untuk sholat. Ini kan kesibukan. Ngaji Quran ya kesibukan, silaturahim ya kesibukan, membaca Al-Quran juga kesibukan, sholat sunnah juga kesibukan, silaturahim juga kesibukan, berbicara yang baik juga kesibukan. Tapi kesibukan-kesibukan yang mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lu apa ada? Kesibukan-kesibukan yang mendatangkan madharat, marahnya Allah banyak. Apa contohnya? Ngerasani,
hasud, ya, iri, dengki, mencuri. Ini kan kesibukan-kesibukan yang hanya akan merugikan diri kita dan hanya mendatangkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ad-dunya daru ashulin wal akhiratu daru ahwalin. Akhirat itu tempatnya kesulitan-kesulitan. Jangan disangka ketika orang itu sudah meninggal dunia wis entek ceritane, boten. Justru ketika dia meninggal, maka disitulah apa yang ia usahakan ketika dia hidup mulai balik sampai akhir hayat itu akan didatangkan oleh Allah satu persatu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtadan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala darratin khayran yarah wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Maka ketika orang itu meninggal, suatu saat dibangunkan lagi oleh Allah, maka satu persatu perbuatannya yang ia lakukan mulai balik sampai kapundut akan disetelno videone oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini ayat Al-Quran yang menjelaskan, yang menguatkan bahwa suatu saat setelah kita mengalami yang namanya kematian akan dihidupkan kembali oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan Allah akan mencatat semua amal kebaikan kita, semua amaliyah kita yang sudah kita lakukan semasa di dunia. Wa asarahum, wa asarahum ini bekas-bekas apa? Kebaikan kita. Kalau kita ketika di dunia sering menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, ke masjid, sholat jamaahnya tidak pernah pot, ini nanti akan membantu kita. Termasuk tinggalan-tinggalan kita. Siapa? Anak turun kita, jariah-jariah kita. Makanya hadis yang menafsiri ayat ini adalah idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika seseorang itu meninggal dunia akan terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah, ya Allah, dulu waktu dibangunnya masjid Baitul Mukminin saya melok urun keramike, apa ini namanya, granitnya, saya melok urun cete, saya melok urun apa namanya sarana prasarannya masjid. Ini akan ngomong satu persatu. Ini sedekatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang kita sampaikan, yang ilmu itu kemudian diamalkan. Makanya Sayyidina Ali ditanya, apa bedanya harta dengan ilmu? Kalau harta 1 juta yang kita miliki, kita bagi orang 10, 100 habis. Tapi kalau kita punya ilmu, dibagi orang 10, orang 10 bagi lagi kepada orang 10, 10 bagi lagi kepada yang selanjutnya, ilmu itu tidak akan pernah habis. Dan orang yang pertama akan mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, walaupun toh orangnya diem saja. Ini loh hebatnya Islam itu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amala biha. Siapa yang menanamkan, mengamalkan, mengajarkan kebaikan, satu kebaikan kepada orang lain, dan orang lain itu mengajarkan kepada yang lainnya, maka orang yang pertama akan mendapatkan bagian pahala dari orang-orang yang telah mengamalkan ilmunya. Loh, ini loh ilmu. Sebaliknya juga gitu. Wa asarahum ini, kalau kita nuwun sewu nggih, duwe tinggal
peninggalan elek umpamane nggih nuwun sewu nggih adu PT umpamane nggih ayo iki lho PT ngadu PT ngene ae kok sado-ado sanding omahku diterusno mbek anake bapake wis sedo anake nerusno anake ajak-ajak tanggane ajak-ajak kancane senaoso awake dhewe pun sedo ya tetep oleh aliran dosa niki lho wa asarahum makanya harus hati-hati maka orang yang pertama inilah ya akan memikul mas'uliyah atau tanggung jawab. Makanya nuwun sewu daripada kita ini ya kalong energi ini sudo energinya berkurang tenaganya berkurang waktunya gunakanlah untuk kebaikan karena kebaikan yang kita dasarkan atas niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berujung sia-sia malah akan membawa kebaikan, membawa kemanfaatan untuk diri kita di dunia bahkan lebih-lebih nanti di akhirat. Inilah jadi kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalun nas bainal asghal wal ahwal. Manusia dari ujung mana? Ujung barat sampai ujung timur, ujung selatan sampai utara ya nuruti kebutuhane, nuruti kepinginane, mikir masalah duniawiyah, habis waktunya, energinya, waktunya, hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang akhirnya ujung-ujungnya apa? Kemusnahan dan kerusakan. Makanya dalam hadis yang lain itu Nabi pernah menyampaikan ad-dunya daruman liman darolah. Dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Coba ada nggak bayi lahir langsung punya rumah? Tidak ada. Rumah itu milik orang tua kita. Dan suatu saat orang tua kita meninggal, rumah itu menjadi milik kita. Dan rumah kita itu kemudian menjadi milik anak-anak kita. Ini hakikatnya ad-dunya daruman liman darolah. Dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Wa maluman liman la malalah. Dunia ini kepunyaan atau harta yang kita miliki ini sebenarnya adalah harta, bukan harta kita, tapi harta orang lain. Hari ini mungkin uang yang warnanya merah itu masih istiqomah untuk dompet kita. Kita tidak tahu 1, 2, 3 atau pekan 2 pekan bertahan berapa lama kira-kira. Bertahan berapa lama kira-kira. Nuruti kebutuhan, ada anaknya butuh ini ya, istrinya mau beli ini, dirinya beli ini. Akhirnya apa? Merah jadi biru. Coba berapa lama biru itu bersemayam untuk ngone dompet kita? Paling banter 1 pekan 2 pekan, meneh berubah jadi hijau. Mari hijau jadi ungu ya. Mari ungu jadi kuning ya. Mari kuning jadi silver. 2000-an itu kan silver ya. Nah itulah kalau kita angen-angen itu kan seperti itu dunia ini. Nah, makanya kemudian berjalannya waktu, tenaga kita semakin dikurangi oleh Allah. Wis gak rusuh maneh, wis gak kuat maneh. Ya, setengah kintal, 70 kilo, tenggolok kiwa nengen, biyen dulu, sekarang alah nggawa 10 kilo, kini nanggone pendopo, mbok kuat mbok. Loh ini loh para jamaah. Jadi kalau sudah seperti itu ya, bainal asghal wal ahwal ya, hatta istaqarra bihil qarar. Akhirnya tenger-tenger ya, akhirnya tenger-tenger angen-angen lah ya. Nandi kekuatanku biyen rek. Nandi kegagahanku biyen, nandi ketampanan saya, kemana kecantikan saya, sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lha pun ngoten, tinggal menunggu nek saiki meneh, nek meneh ya mben, nek pekan ini ya pekan berikutnya, kalau ndak bulan ini ya bulan berikutnya, kalau ndak tahun ini ya tahun berikutnya. Apa?
ajal kita, ya, suatu yang tidak bisa ditolak, suatu yang tidak bisa dimajukan atau diundurkan. Apa itu? Ajal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah sekalian, apa yang kita istiqomahkan kemarin di bulan Ramadan, mari kita teruskan, mari kita pertahankan, ya. Jadi makna Syawal itu kan peningkatan. Syawal itu peningkatan. Artinya apa? Kalau orang itu, kalau kemarin misalnya, ya, berjalannya 1,5 km, maka besok harus 2 km. Itu peningkatan. Artinya apa? Kalau kemarin tahajud sudah istiqomah selama sebulan Ramadan, ayo diteruskan. Ditambahi sholat tasbih lagi, ditambahi sholat taubat, ditambahi sholat subutul iman, ditambahi sholat duhanya. Kalau kemarin cuman 2 kali salam atau 4 rakaat, ditambahi besok 3 kali salam, 6 rakaat, tambahi lagi besoknya 4 kali salam, 8 rakaat. Loh, ini loh makna Syawal yang sesungguhnya adalah amaliyah-amaliyah kita selama bulan Ramadan ditingkatkan lagi, ditambahi lagi intensitasnya, kualitasnya. Nah ini, jadi kemarin sudah saya singgung bagaimana diharapkan setelah Ramadan kita tampil yang pertama menjadi hamba Allah yang lebih sabar, yang kedua menjadi hamba Allah yang apa? Teguh pendiriannya, tambah teguh keimanannya. Yang ketiga menjadi hamba Allah yang lebih taat kepada Allah. Jadi ukuran taat itu dia dalam tingkah rame atau tingkah sepi, ia tetap takut kepada Allah. Itu taat. Yang keempat menjadi hamba Allah yang dermawan, lumo, ya. Jadi lumo, ya, jangan kemudian dibrol kabeh, tidak. Dermawan. Dermawan itu enggak emanan, apalagi untuk kegiatan keagamaan. Yang kelima adalah kita istiqomah mohon ampun kepada Allah dengan istiqomah membaca istighfar, ya. Jadi wiritannya Imam Ghazali itu setiap hari satu kali 24 jam itu Imam Ghazali tidak pernah meninggalkan 4 wiritan. 1, baca istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim itu 100 kali. Yang kedua, la ilaha illallah 100 kali. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Yang keempat, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad 100 kali. Ini wiritan ini. Ayo monggo dilakoni bareng-bareng, ya, lakoni bareng-bareng. Jadi kita ini sudah harus mempersiapkan bekal kita, ya, mempersiapkan bekal kita sewaktu-waktu kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua macam jujur adalah jujur dalam perbuatan. Apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita itu yang kita kerjakan. Jadi keselarasan antara zahir dengan batin itulah kejujuran. Keselarasan antara apa yang ia ucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya itu kejujuran. Keselarasan antara berita dengan kenyataan itu namanya kejujuran. Nah inilah, jadi bab sidqi ini betul-betul memotivasi kita. Mudah-mudahan Allah tulis kita menjadi hamba-hamba Allah yang siddiqon, yaitu hamba-hamba Allah yang jujur. Wa innar rasula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya seorang laki-laki atau perempuan yang sudah terbiasa berlaku jujur, maka Allah akan menulis dirinya menjadi hamba Allah yang jujur. Ya, jadi di lingkungan kita, di masyarakat kita, nuwun sewu, ya, di masyarakat kita itu kan ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Gimana?
Yang tertulis ya pokoknya aturan di RT RW itu sudah pernah kita baca lah. Yang tidak tertulis ini, misalkan saya ini mau besanan sama Pak Slamet yang rumahnya sana itu. Bagaimana menurut sampean? Oh, bagus. Orang ini ahli jamaah. Dia berkatanya selalu jujur. Anak-anaknya itu soleh, solihah. Ini tetangganya yang akan cerita kepada dirinya. Nah, ini kan nyadai apa istilahnya ya? Nyadai kalau kita mau cari calon menantu kan survei ya. Ya, survei. Ya apa kalau saya besanan sama Pak Slamet yang sebelah sana itu? Oh, jos itu. Untung sampean duwe besan Pak Slamet itu. Wonge ahli jamaah, gak tahu mbojo, jujur, keluargane ahli ibadah. Loh, sip toh? Nah, coba. Ya apa saya ini mau besanan sama yang Pak Ujang yang di sana itu. Wah, wonge terkenal bujuan. Ora tahu sholat mamane. Sanake diumbar. Rugi sama meni-meni. Loh ini kan hukum yang tidak tertulis, ya kan? Tapi masyarakat itu mengetahui itu dan seakan-akan itu menjadi hukum yang tertulis. Nah ini kan betul apa yang didhawuhkan dalam hadis ini. Kalau kita berlaku jujur, terbiasa jujur dalam perkataan dan perbuatan, maka Allah akan menulis kita menjadi hamba Allah yang jujur. Allahumma amin. Wa innal kadhiba yahdi inal fujur. Kalau kita sudah terbiasa berbohong, maka ketahuilah bahwa berbohong itu menghantarkan kita kepada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan semua bentuk kemaksiatan yang kita lakukan akan menghantarkan kita kepada neraka. Wa innar rasula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau ada orang laki-laki ataupun perempuan yang sudah membiasakan lisannya tidak jujur, senang berbohong, hatinya juga senang berbohong, ditakutkan suatu saat nanti Allah akan menyetempel dirinya, akan mengecap dirinya menjadi hamba Allah yang pembohong. Naudzubillah min dzalik. Seperti yang saya sampaikan tadi, wis enak kate besanan ya, wis padha senenge, terus oleh informasi koyok ngono iku mang worong ya, enggak jadi ya, karena itu tadi. Maka sifat ini menjadi penting, jujur ini menjadi penting ya, karena jujur ini bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini betul-betul kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, ilmu yang betul-betul kita bisa mengamalkan walaupun toh nilainya sedikit. Jadi ilmu tidak dipandang berapa banyak yang kita kaji, yang kita baca, tapi sedikit kita bisa mengamalkan, maka ilmu nafi', ilmu yang membawa manfaat, inilah yang kita harapkan. Nanti ngaji tinggal titik ya. Nanti kemudian kita lakukan ya, utamanya ya belajar untuk diri saya pribadi. Saya pun merasa belum sempurna ya. Maka kita ngaji bersama ini, ayo kita bareng-bareng ngaji, ngalap barokah, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji ini betul-betul ilmu yang membawa manfaat, barokah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببردهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببردهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.